Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berendo dengan tema kita Selamatkan TWA Pantai Panjang Pulau Bayi. Oke, Pak Zainal, bisa dijelaskan Pak terkait dengan ini kan oknum-oknum yang memang merambah daerah TWA ini kan dengan sawit-sawit mereka, itu ada sanksi sosial atau sanksi hukum yang diberikan Pak untuk efek jerah mereka supaya tidak terjadi kembali? Baik, terima kasih Bu. Jadi memang ada selama ini ya, pertama kalau kita temu mereka kita sanksi sosial dulu. Jadi mereka kita beri sosialisasi itu kawasan. Nah, nanti kita beri juga ini kalau melanggar ini kira-kiranya kan pasal sekian. Nanti mereka kalau masih juga berarti kan kadang-kadang kita bikin surat pernyataan tidak bisa melakukan apa, bila melakukan kita proses secara hukum. Nah, tahun kemarin itu sudah ada satu orang yang pernah kita peringati dan masih juga ya kita proses hukum. Itu kasus yang sama? Kasus yang sama di daerah Simpang Kandis, tapi arealnya sama. Nah, tapi ininya beda spotnya aja. Ini masih TWA Pantai Panjang Pulau Bayi juga. Itu sekarang masih ini udah putusan hukum tetap. Nah, jadi kami lebih mengharapkan itu kira-kiranya bisa disosialisasikan dulu. Jadi kalau masalah hukum itu nanti kalau masih tetap juga ya kita udah nyampaikan kan gitu. Nah, tapi kalau bisa disosialisasikan, mereka bisa ngerti itu kawasan TWA, itu kawasannya tidak boleh dibuka, itu. Nah, jadi kawasan TWA merupakan juga sebagai penyangga dan sebagai penahan ini untuk terjadi abrasi terjadi. Nah, jadi mereka harus ngerti gitu. Tapi biasanya mereka kalau kita tanya mereka tidak tahu itu dalam TWA. Alasannya selalu sama gitu tidak ya? Tahu, tetapi itu alasan mungkin alasan kasih lah ini mereka. Tapi yang penting mereka tidak mengulangi lagi itu. Tapi kalau masih mengulangi pas kita datang patroli lagi ya kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Berarti ini bukan kali pertama terjadi ya Pak ya? Sebelumnya pernah terjadi juga di Rambah kawasan TWA ini Pak? Wah, kalau yang spot-spot yang seperti kanopi lapor itu udah sering. Nah, jadi karena kita cepat masuk, nah kita cari. Nanti kalau nggak dapat kita cari ke RT tolong sampaikan ini. Nah, tapi orangnya juga nggak ada yang ngaku itu. Nah, tetapi itu dengan ada kita cepat ini menyampaikan ke masyarakat, jadi ya mereka juga takut. Nah, takut dengan sendirinya itu ditinggalkan. Nah, ini ada lagi. Nah, ya itulah kami terima kasih juga sama Kanopi kan udah cepat dan cepat kami respon. Berarti memang harus rutin dilakukan patroli ya Pak ya di sepanjang kawasan TWA ya? Nah, sebenarnya bukan di TWA ini saja, itu kami itu kalau ini KSDA kan punya beberapa kawasan, itu semuanya ada petugas. Jadi petugas ini itu resort kalau kan. Nah, jadi mereka yang ngawasi tiap hari lah katakan itu. Nanti kalau mereka tidak bisa mengatasi ini ya melapor sama kita. Nah, nanti kalau kita proses hukum ya nanti koordinasi dengan Polres, dengan Polda gitu. Kalau sejauh ini Pak untuk pencegahan abrasi sendiri apalagi kan sudah terjadi di beberapa titik ya kata Bapak tadi ya. Itu apa saja yang sudah dilakukan dari BKSDA? Kalau dari kita itu sifatnya itu karena itu kawasan itu ya kami hanya penanaman. Penanaman itu tapi penanaman ini kan agak lama, jadi enggak misalnya ditanam hari ini besok besar enggak, enggaknya kadang-kadang 5 tahun, 3 tahun, nah itu jadi 1 tahun juga udah agak lumayan kan itu. Nah, tapi belum sampai besar kalau abrasinya cepat. Nih, tapi kalau di daerah Lentera Merah ya itu nampaknya agak cepat. Ininya abrasinya agak kencang gitu. Nah, tapi kalau daerah lain yang kami ini itu ada agak pelan, itu yang apalagi ya di pantai Pasir Putih itu yang kita tanam itu sekarang udah gede-gede, udah bagus ini itu. Berarti dilakukan penanaman di sepanjang daerah kawasan TWA. Kalau dari Mbak sendiri Mbak, sebenarnya dampaknya sendiri dengan adanya abrasi ya di kawasan TWA dan juga bukan kawasan TWA saja sih, seluruh pantai panjang yang ada di Bengkulu ini, dampaknya bagi daerah-daerah pesisir itu apa Mbak? Ya, dampaknya sebenarnya yang pertama daratan kita menghilang gitu kan. Kemarin itu kita cek gitu kan dari berbagai sumber juga gitu kan bahwasanya tingkat abrasi di Sumatera khususnya gitu kan dari Aceh sampai Lampung itu
sangat banyak sekali gitu kan, bisa diperkirakan hanya berapa, 1 tahun kemarin itu kalau nggak salah sekitar 1 tahun itu luas Sumatera itu berkurang seluas kota Bengkulu. Jadi dia per tahun segitu gitu kan, berapa itu menunjukkan tingginya abrasi karena kita kan langsung berhadapan ke samudra gitu kan. Nah ini juga efek dari mana sih, kenapa abrasi bisa semakin semakin tinggi gitu kan? Ya karena satu gitu kan, kita kan sudah krisis iklim sekarang, krisis iklim itu sudah di depan mata gitu kan. Dan ini juga salah satunya ya gelombang laut itu kan naik, otomatis hantamannya juga besar gitu kan. Nah kalau penahan tadi itu salah satunya gitu kan, hutan pantai gitu kan, hutan pantai kemudian hutan mangrove gitu kan, atau ya hutan mangrove. Nah itu kalau ini habis atau hilang, otomatis akan menghantam daratan langsung gitu kan, dan itu semakin mengikis ya otomatis itu bisa sampai ke pemukiman gitu kan. Itu salah satunya. Kemudian tadi proses kalau hutan pantai gitu ya, sama juga dengan hutan mangrove gitu kan. Mangrove ini salah satunya itu paling susah untuk ditanam gitu kan, paling susah untuk ditanam dan perlakuannya juga susah. Nah ini juga di Lentera Merah gitu kan, itu kan ada banyak juga mangrove gitu kan. Nah itu ini salah satu sabu hijau gitu kan, sabu hijau yang dia juga bisa mengikat pasir-pasir gitu kan dan menambah daratan. Nah ini kalau hilang ya abrasi tinggi, gelombang tinggi, laju abrasi tinggi, ya otomatis daratan kita akan hilang gitu, berkurang terus gitu kan. Nah itu salah satunya, karena buktinya gitu kan, kenapa kita bilang krisis iklim gitu kan, karena pembahasan krisis iklim gitu kan ini kan masih belum banyak jadi perbincangan di warung-warung gitu kan, tapi ini terjadi gitu kan. Salah satunya tadi gelombang tinggi, kemudian suhu. Kalau kita sekarang gitu kan tiba-tiba badai gitu kan. Iya, terus juga ya kalau iya, akhir-akhir ini badai. terus cuaca ekstrim gitu kan. Bagaimana cuaca saat ini? Kalau dulu beberapa tahun belakang gitu kan kita masih tahan gitu kan, kena terik matahari kita langsung tahan. Tapi sekarang itu langsung kebakar, rasanya langsung kebakar. Nah itu kan karena lapisan ozon semakin menipis gitu kan. Sebenarnya kalau dikait-kaitkan ya banyak sekali kaitannya gitu kan, karena yang menjadi penyumbang juga banyak gitu kan. Jadi sebenarnya untuk kondisi dari TWA dan juga Pantai Panjang ya Pulau Baya ini sebenarnya masih tergolong sudah mulai kritis Pak, atau sudah kritis? Kalau kita sebutnya sudah kritis kan. Salah satu contoh tadi kan abrasi yang tinggi. Kemudian abrasi tinggi kalau kita di Lentera Merah gitu kan, itu kan sabuk hijaunya sudah nggak ada, malah di pelabuhan itu sudah terputus gitu kan. Nah sudah terputus, otomatis gelombang bisa masuk ke pelabuhan. Kemarin itu waktu kita ada dialog gitu kan di Kanopi Bertutur, kita undang juga dari Dinas Kelautan gitu yang hadir kemarin, UPTD Pak ya. UPTD. Di situ akan berapa 5.000-an sekian gitu kan yang akan terdampak apabila ini rusak gitu kan. Nah, otomatis ya ini yang kritis ini tadi harus cepat diperbaiki, diatasi. Salah satunya kalau misal ya ada perambah salah satunya itu ya harus cepat dilakukan perbaikan gitu kan. Oke, berarti sebenarnya dampaknya sudah banyak sekali ya Mbak ya, apalagi tadi perubahan iklim ya, dan juga bisa mengikis daratan juga ya Mbak ya, dengan terjadinya abrasi dan juga faktor-faktor lain yang menyebabkan kawasan TWA ini terancam. Oke Pak Birsa, nanti akan kita bahas kembali terkait dengan tema kita Selamatkan TWA Pantai Panjang. Kita akan jeda sejenak setelah lagu berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Berendo.